Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Royhan Muhammad Iqbal. Saya dari Prodi D3 Teknik Elektronik Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Bangun Alat Resusitasi Bayi Neonatus dengan Pengembangan Lifetime dan Sensor Kelembapan. Dosen pembimbing saya yaitu Pak Frisa Yugi Hermawan. Yang pertama kita masuk ke latar belakang. Latar belakang yang pertama itu ada masalah asfiksia pada bayi baru lahir. Yang kedua ada angka kematian bayi baru lahir akibat dari asfiksia. Yang ketiga ada membantu tenaga kesehatan dalam menangani kasus asfiksia. Rumusan masalahnya, yang pertama, mengapa perlu dibuat alat resusitasi bayi? Yang kedua, bagaimana cara membuat alat resusitasi bayi? Yang ketiga, apa dampak adanya alat resusitasi bayi ini? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Kita masuk ke tujuan umum. Tujuan umumnya adalah untuk membuat alat resusitasi bayi dengan melakukan pengembangan berupa lifetime dan sensor kelembapan. Tujuan khususnya adalah merancang, membuat, dan mendesain alat resusitasi bayi. Tujuan khusus yang kedua, melakukan uji kelayakan alat resusitasi bayi. Yang ketiga, dapat membuat alat resusitasi bayi dengan menambahkan pengembangan lifetime dan sensor kelembapan. Selanjutnya ada alur penelitian. Di sini alur penelitian saya menggunakan fishbone. Yang pertama dari ekor atau dari sebelah sini ada rancang bangun. Kita pertama itu menentukan judul terlebih dahulu. Nah, judul saya itu rancang bangun alat resusitasi bayi baru lahir. Yang kedua, kita harus mencari referensi dari alat yang sudah beredar di pasaran ini. Itu diperlukan waktunya yaitu sekitar 2 minggu. Terus yang ketiga, kita membuat rancangan konsep alat yang nantinya akan kita gunakan. Seperti kayak komponen, terus body atau sebutannya, terus ada bahan-bahan yang digunakan, terus ada selanjutnya membuat desain alat. Dari rancangan tersebut memakan waktu sekitar kurang lebih 3 bulan. Selanjutnya ada membuat alat dan menguji alat. Setelah kita membuat rancangan, selanjutnya kita masuk ke tahap membuat alat dan menguji alat tersebut. Apabila sudah jadi alatnya dan kita sudah menguji, maka kita bisa menuliskan semuanya. Kurang lebih mempunyai waktu 2 bulan. Selanjutnya alat sudah jadi. Nah, ini adalah rancangan alat saya. Yang di sebelah kiri ini adalah gambar sketsnya dari alat yang
akan saya buat. Nah, yang di sebelah kanan ini yang di dalam tabel adalah spesifikasinya. Nama alatnya alat resusitasi bayi, menggunakan sensor kelembapan dan suhu sensor DHT22, mikrokontrolernya menggunakan Arduino Uno, pompanya menggunakan tegangan 4 ampere, 60 watt, dan tekanannya 100 PSI. Dimensi dari alatnya kurang lebih 30 kali 30 kali 25 cm. Alat ini menggunakan baterai yang kurang lebih bisa bertahan selama 2 jam. Nah, ini ada blok diagram dari alat saya. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu dari tegangan AC 220 atau biasa yang disebut dengan tegangan PLN atau tegangan jala-jala PLN. Dari tegangan sumber tersebut, dia akan mengisi baterai pada alat. Bila baterainya sudah penuh, baterai itu akan mengalirkan daya ke pompa dan ke Arduino Uno. Yang nantinya apabila ke pompa akan menyala untuk mengeluarkan angin. Terus kita bisa mengatur tekanan angin tersebut. Lalu kita masuk ke oksigen inlet ini. Kenapa oksigen inlet? Karena alat ini membutuhkan oksigen yang nantinya akan didorong oleh pompa. Dari oksigen inlet, dia akan masuk ke pressure set ini. Nanti di pressure set ini kita bisa mengatur tekanan oksigennya. Selanjutnya, kita masuk yang ke Arduino Uno. Setelah mendapat daya dari baterai, Arduino Uno akan memprogram sensor DHT22 dan LCD, yang nantinya LCD ini akan menampilkan dari sensor DHT22 ini dan lifetime. Selanjutnya, apabila kita sudah mengatur tekanannya, maka oksigen yang didorong oleh angin akan keluar melalui lubang outlet yang nantinya akan disambungkan oleh selang sungkup yang akan tersambung ke pasien. Nah, ini ada tabel pengujian alat. Maksudnya tabel pengujian komponen alat. Nah, ini komponen-komponen yang ada di dalam alat tersebut. Yang pertama itu ada pompa, yang kedua itu ada baterai, yang ketiga itu ada kabel adaptor, yang keempat itu ada manometer, yang kelima itu ada Arduino, yang keenam itu ada LCD, yang ketujuh ada sensor DHT22. Di sini nanti setelah melakukan pengujian komponen, kita bisa memberi tanda checklist jika komponen itu layak atau masih bisa digunakan. Jika tidak layak, kita bisa memberi tanda silang. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan atau dimaklumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.